Jadi udah terjawab nih, jawabannya adalah minus 2 cm. Yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, di soal keempat ini tentang dinamika rotasi ya. Di sini kita bacain dulu soalnya ya. Dua balok bermasa M1 dan M2 2 kg saling terhubung dengan seutas tali yang bergerak tanpa slip melalui sebuah katrol dengan momen inersia 0,01 kg meter persegi. Oke, jadi kita gambarin dulu ada katrol ya kan. Terus di sini ada benda nih, benda 1 misalkan ya, ini benda 2, ini kita sebut saja benda 1, ini benda 2. Coba kita tulis masanya, masa benda 1 kg ya. Masa benda 2 nya berapa? Masa benda 2 adalah 2 kg ya. Nah, kemudian si katrol ini dia punya momen inersia 0,01 kg meter persegi kan. Nah, jika balok bergerak dengan percepatan linear 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi ada percepatan linearnya nih ya. Ini kan pasti bergerak ke salah satu sisi kan baloknya ya. Tentunya bergerak yang lebih berat kan, pasti bergeraknya ke kanan tuh. Nah, ada percepatan linearnya sebesar 2,5 meter per sekon kuadrat. Dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Jari-jari katrol adalah pertanyaannya berapa tuh jari-jari katrolnya kan. Nah, ini kita bisa gunakan konsep hukum kekekalan si torsi ya gitu. Tapi sebelum itu kita harus cari dulu nanti nilai daripada si tegangannya ya, karena gayanya itu kan dalam bentuk tegangan nih. Coba kalau kita mau masukkan ke sigma torsi si katrol itu kan adalah rumusnya momen inersia dikali percepatan sudut ya kan. Nah, si torsi ini ada dua benda ya kan. Nah, coba kamu lihat benda ini searah katrol ya nih, kamu lihat katrol, benda 2 tegangannya kemana? Ini kan pasti bergeraknya ke bawah nih, ke kanan kan bendanya. Jadi pergerakan bendanya kan ke sini tuh ya. Kalau kita lihat dari segi katrol nih, torsi benda 2 kan ke kanan, berarti tegangannya ke sini kan. T2 nya ke kanan. Oh, berarti ingat torsi itu F dikali L, gaya dikali dengan jari-jarinya ya, lengannya nih. Nah, karena gayanya dalam bentuk tegangan, berarti kan T2 dikalikan dengan N ya kan. Terus dikurangi dengan T1 nya sini, kebalikan tegangannya ke sebelah kiri kan. T1 dikalikan juga dengan jari-jari si katrol. Nah, sama dengan momen inersia dikali ini percepatan sudut, karena belum ada kita masukkan ke percepatan linear. Ingat rumusnya, percepatan sudut itu setara dengan percepatan linear dibagi dengan jari-jari. Nah ya, A-nya udah ada, R-nya mau kita cari, I-nya udah ada, tinggal kita cari tegangannya masing-masing. Oke? Untuk mencari tegangan berarti kita lihat masing-masing bendanya nih. Kita lihat dulu benda 2 ya, benda 2. Jadi benda 2, benda 2-nya kan bergerak ke bawah sini dong. Nih bendanya bergerak ke sini, berarti ada W ya. Ini juga benda 1 juga ada W. Nah, kalau kita lihat bendanya kan bergerak ke kanan sini nih ya. Pergerakan bendanya kan ke sini, ke yang lebih berat dong. Bendanya bergerak, kita gunakan hukum Newton 2 sigma F sama dengan M dikalikan dengan A ya. Bergerak tuh M kali A. Nah, sigma F-nya ada apa aja? Yang ke bawah ini adalah gaya berat, berarti W2 dikurangi dengan tegangan tali. Tegangan talinya ke atas ya. Tegangan itu kan menghambat bendanya untuk ke bawah kan, bukan tegangan searah katrol tadi ya, tapi kita lihat si benda ini. Si benda ini tegangannya ke atas, berat bendanya ke bawah. Nah, berarti W2 dikurangi T2 ya, sama dengan M dikali A. Dah masukin gaya berat kan cuma massa dikali gravitasi. Massa benda 2-nya 2 kilo, 2 kali 10 ya, 20 ya kan. Dikurangi T2 sama dengan massanya 2 kilo dikali A-nya tadi berapa? A-nya 2,5 ya tadi, percepatan linearnya. Oke, jadi 20 min T2 sama dengan 2 dikali 2,5 itu 5. Min T2 nya pindah ke kanan jadi T2, 5 nya pindah ke kiri jadi negatif. 20 dikurangi 5 jadi 15 Newton. Oke, kita dapat tegangan benda 2 adalah 15 Newton. Nah, sekarang benda 1 ya. Kan bendanya bergerak ke atas kan? Karena dia ke bawah sama benda 2 tadi. Berarti yang searah itu adalah si tegangannya dulu. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, tegangannya yang di depan ya, tegangan 1. Kenapa? Karena gerak bendanya kan ke atas ini kan. Jadi searah tegangan dulu. Ya, ini tegangan 1 dikurangi yang menghambatnya ini adalah gaya berat ya, E1. Sama dengan massa dikali percepatan. Nah, berapa tuh tegangannya? Nah, tegangannya kita cari. Ingat gaya berat massa kali gravitasi. Massa benda satunya kan 1 kilo. 1 kali 10 kali gravitasi jadi 10. Massanya 1 kilo dikali percepatan 2,5 ya gitu.
Jadi kalau kita pindah ruas nih, T1 sama dengan 2,5 ditambah ya, 10-nya pindah ruas ke kanan jadi tambah. Oh berarti tegangan satunya 12,5. Kita udah dapat gaya, tinggal kita masukin ke persamaan torsi yang tadi ya. Yuk kita masukin ya. Jadi berapa nih T2-nya? T2-nya 15 dikalikan dengan jari-jari yang kita cari dikurangi 12,5 R sama dengan momen inersia 0,01, percepatannya 2,5 dibagi dengan R. Nah ini kurangin dulu nih, 15 dikurangi 12,5 berarti jadi 2,5 R sama dengan 0,01 dikali 2,5 per R ya. 2,5 nya kita coret karena sejajar ya pembagian. Ini tinggal R nya kali silang ke atas gitu. Jadi R kuadrat sama dengan 0,01 ya. Jadi R nya adalah akar dari 0,01 ya, 0,1 meter ya. Coba lihat pertanyaannya. Di sini P-nya cm. Ya udah meter ke cm dikalikan 100 ya, cm per meter. Ya udah jadi berapa nih jadinya? 0,1 dikali 100 berarti dapat 10 cm. Oke. Jadi jari-jarinya adalah 10 cm ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 dan di sini tentang suhu dan kalor ya. Kita baca dulu soalnya. Dinding sebuah rumah terdiri dari 2 lapisan. Oke, jadi kalau kita gambarin ini langsung aja ya. Ini pasti ada 2 lapisan dalam sama luar ya kasusnya. Nah, misalkan yang di sini bagian luar, yang di sini bagian dalam ya. Coba kita lihat yang bagian luar itu lapisan apa. Nah, lapisan A dengan ketebalannya LA ya. Ini ketebalannya LA, ini kita tulis di bawahnya LA. Dan konduktivitas termanya juga KA. Berada di sisi luar rumah ya. Oh berarti yang A ini di luar ya. Oke, kita sepakat ya, yang A di luar ya. Nah kemudian lapisan B nya itu dengan ketebalan LB ya. LB berarti yang ini di dalam nih ya, LB. Dan konduktivitas termanya KB. KB nya itu sama dengan 0,5 KA. Kita langsung aja kayak gitu ya. Nah berada dalam sisi rumah ya gitu. Jika temperatur udara luar TD dan temperatur bidang batas kedua lapisan TL sama dengan 1,25 TD. Jadi ini TL sama dengan ya 1,25 TD ya. Jadi yang luar sama dengan 1,25 temperatur di dalam dan temperatur bidang batas kedua lapisan. Nah, di sini adalah ibaratnya kalau di asas biolog itu suhu campuran itu. Ini kan batasnya ya. Kita sebut aja T campuran ya. T campurannya itu adalah 1,2 TD ya, atau di bidang batas nih ya campuran itu, maka LB dikurangi LA adalah, nah ini untuk menggunakan ini kita bisa gunakan konsep perpindahan kalor ya. Jadi perpindahan kalornya itu akan sama dengan kalor yang diterima di sisi dalam rumah ya. Jadi kalor yang dilepas oleh suhu luar akan sama dengan kalor yang diterima oleh sisi bagian dalam. Jadi rumusnya seperti ini, perpindahan kalor itu KA ya dikalikan dengan delta T-nya ya, delta TA. Oke. Kemudian nanti dikalikan dengan luasnya ya, si luas ini dibagi dengan ketebalan si dinding A gitu kan. Akan sama dengan KB dikali delta TB ya, dikalikan dengan luasnya dibagi dengan LB. Nah, karena luasnya sama, luas dindingnya sama, kita bisa coret. Nah, delta TA kalau kita coret jadi apa? Iya, ini tulis dulu KA. Ini karena TA itu adalah udara luar, berarti suhu luar dikurangi suhu campuran ya, konsepnya. Sedangkan yang ini KB-nya kita rubah jadi 0,5 KA langsung ya. Ini kan KB sama dengan 0,5 KA tuh. Nah, delta TB itu berarti kan yang menerima kan, sisi dalam itu menerima suhu dari luar, berarti T campurannya dikurangi suhu di dalam gitu kan. Nah kemudian dibagi dengan LA, yang ini dibagi dengan LB. Nah KA nya kita coret lagi, nah sama kan. Nah TL nya berapa? Tadi TL sama dengan 1,25 TD nih. Yuk kita substitusi 1,25 TD. Sedangkan T campurannya 1,2 TD ya. Dibagi LA sama dengan nih TC campurannya 1,2 TD dikurangi TD ya kan, bagi LB. Nah ini tinggal dikurangin aja kan, simple. 1,25 dikurangi 1,2 berarti dapatnya 0,05 ya, 0,05 TD dibagi LA sama dengan ini 1,2 dikurangi 1 berarti 0,2 TD dibagi dengan LB. TD nya kita coret ya, sama kan. Nah
berarti untuk mencari LB dikurangi LA, kita harus tahu hubungan LB dengan LA. Ini tinggal kita hubungin aja. Kita kali silang yuk. LB kalikan situ, ya jadi kemana nih? Kita pindah sini ya. Oke. 0,05 dikali LB berarti 0,05 LB, ya kan ya? Sama dengan 0,2 dikali LA berarti 0,20 LA. Sekarang hubungan LB sama LA gimana? Ini kita coret nih. Ini sisi kedua ruas kita kali 100 aja deh supaya gampang ya. Kali 100. Jadi apa nih? 5 LB sama dengan 0,2 kali 100 20 kan? 20 LA. LA. Nah, karena semuanya di opsi adalah LB, ya, berarti kita harus ganti. Nanti pertanyaannya kan LA tuh, LA-nya kita ganti jadi LB. Berarti LA setara apa nih? LA setara pindah ruas 5 dibagi 20 berarti kayak 1/4 ya, 1/4 LB. Oke, ini hubungannya. LA-nya nanti kita bisa rubah ke LB dengan setara 1/4 LB. Udah, sekarang masukin ke pertanyaan ya. Pertanyaannya ini kan LB-nya biarin aja LB dikurangi LA-nya setara dengan 1/4 LB. Berarti ini 1 dikurangi 1/4, berarti 3/4 LB. Atau 3/4 itu kalau kita bikin ke desimal 0,75 LB. Ya. So jawabannya yang mana nih? Yang B ya. Oke. Jadi kayak gitu ya. Kita hubungkan, cari hubungan LA-LB, nanti masukin ke pertanyaannya, oke? Oke, kita lanjut ke soal yang ke-6 ya. Ini soal tentang termodinamika. Gas ideal diatomik sebanyak N mol ya. Jadi ada gas ideal. Nih, tulisnya diatomik ya, sebanyak N mol mengalami proses termodinamika pada tekanan tetap. Oh, kalau ada tekanan tetap itu berarti apa ya? Isobarik ya. Tekanan tetapnya B ya, B Pascal dari keadaan 1 ke keadaan 2 dengan volume A meter per kubik menjadi 4 V1 ya, jadi 4 kalinya gitu. Oh, berarti kalau V1 nya A berarti V2 nya 4A dong, 4 kali dari V1 ya, 4A meter kubik. Dalam proses tersebut gas menyerap kalor sebesar, ingat kita masukkan ke rumus kalor ya di hukum termodinamika. Kalor itu adalah perubahan energi dalam ditambah dengan usahanya ya gitu. Nah, kita harus cari dulu nanti berapa perubahan energi dalamnya dan berapa sih usahanya. Untuk mencari usaha gampang, ini prosesnya kan isobarik ya. Isobarik, ingat tekanan tetap isobarik, kalau suhu tetap isotermik ya kan. Terus kalau volume tetap isohorik ya. Kalau isobarik itu W setara dengan P delta V ya. P-nya kan tetap tadi ini sebesar apa tuh? Sebesar B ya. Berarti B dikali perubahan volumenya dari A menjadi 4A ya kan, ya kurangin aja 4A dikurangi A gitu kan, volume akhir atau V2 dikurangi V1 berarti B dikali 3A atau 3AB gitu. Nah, sekarang untuk mencari perubahan energi dalam ya, kita bisa hubungkan dengan gas ideal ya. Gas ideal diatomik itu berarti kita cari delta U nya. Karena ada gas ideal diatomik berarti untuk mencari delta U setara dengan 5/2 ya nRT gitu kan. Karena di sini adalah gas ideal, nih kamu baca tadi gas ideal. Kamu tahu nggak gas ideal persamaannya? Persamaan gas ideal itu adalah PV sama dengan nRT ya. Ini persamaan gas ideal. Berarti PV setara dengan nRT kan? Oh, berarti nRT ini kan kita nggak punya nih datanya. Kita ganti ke PV boleh dong? Ya boleh. 5/2 PV ya. nRT kan sama dengan PV. Nah, PV-nya ya sama kayak tadi prosesnya ya. PV-nya berapa ya? Ini 3AB kan PV. Nah, berarti 3AB. Oh, berarti kita dapatkan delta U-nya 5 dikali 3 15 dibagi 2 AB. Oke, dapat. Masukin sini kan? Oh, berarti kesimpulannya delta U-nya 15/2 AB ditambah dengan 3 AB. Tambahin aja nih 15/2 ditambah 3. 15/2 kan 7,5 ya. 7,5 AB ditambah 3 AB. Berarti 7,5 ditambah 3 itu 10,5 AB. Oke, jadi inilah kalor yang diserap. So jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir ya. Ini tentang getaran harmonik. Sebuah bandul matematis dipasang pada langit-langit kabin sebuah wahana ruang angkasa.
Jadi ada bandul ya dipasang di kabin ruang angkasa gitu kan. Nah, kita gambar kayak gitu aja. Nah, kemudian panjang tali bandulnya itu 1 meter ya. Pada suatu saat wahana sedang jatuh dari benda angkasa apapun dan dipercepat searah dengan vektor normal pada lantai kabin. Oke, jadi dia ceritanya terlepas dari benda angkasa ya dan tidak terkena gravitasi berarti kan. Tapi dipercepat searah dengan vektor normal pada lantai kabin. Jadi istilahnya tuh gravitasinya diganti dengan percepatan linear ya gitu. Saat itu bandul diayun dan memiliki frekuensi. Nah, ketika diayun memiliki frekuensi 0,48 Hz ya. Kemudian tali bandul diganti dengan tali yang lain dengan panjang 2,25. Jadi ceritanya nih diganti dengan yang lebih panjang tuh ya, 2,25 meter. Pertanyaannya frekuensinya di berapa gitu. Nah, ini kan simpel. Ini konsep perbandingan. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu hubungan antara panjang tali dengan frekuensi. Oke, kakak tulis dulu ya rumusnya nih. Frekuensi bandul ketika diayun ya, itu adalah 1/2 pi akar percepatan dibagi dengan panjangnya ya. Nah, karena percepatan gravitasinya nggak ada, ya kan, dia kan nggak terkena benda angkasa apapun. Tapi ada percepatan searah vektor, berarti nanti ada A ya. Cuman ini nggak ngaruh, karena dua-duanya kan sama kasusnya ya. Kasus 1 sama kasus 2 ya sama, kasusnya dipercepat ya kan. Cuman yang berbeda adalah panjang. Berarti kita lihat hubungan antara F dengan si L-nya aja udah. Kamu lihat nih, hubungan F dengan L. F akan sama dengan L-nya di bawah kan. Jadi ibaratnya gini, hubungannya F akan sama dengan 1 per akar L. Udah tinggal kita bandingkan sekarang, simple. Yuk kita bandingkan. Jadi F1 ini kasus 1, ini kasus 2. F1 dibandingkan dengan F2 sama dengan akar L1 kebalik kan posisinya nih. Ini nyilang ya. Ini akar L2. Udah masukin F1-nya 0,48 ya. F2-nya mau kita cari. Akar L2. L2 itu berapa tadi? 2,25 ya. Nah, berarti akar 2,25 dibagi panjang yang pertama berapa? 1. Ya, berarti 0,48 dibagi F2 sama dengan akar 2,25 dibagi 1 ya akar 2,25 kan. Nah, berapa akar 2,25 itu? Akar 2,25 adalah 1,5 ya. Kan 15 kali 5, 15, 225 kan. Udah tinggal dikali silang, berarti F2 sama dengan 0,48 dibagi 1,5. Nah, berapa nih jawabannya nih? 0,48 dibagi 1,5. Ini bisa kita misalkan aja ya. Jadi 1,5-nya itu kita ganti jadi nih 0,48 1,5-nya itu adalah 3 dikali 0,5 ya. Setengah dikali 3 kan. Nah, 0,48 dibagi 3 itu kan 0,16 kan. 0,16 dibagi 0,5. Nah, jadi berapa jawabannya? 0,16 dibagi 0,5. Oke, jadi F2-nya adalah 0,32. Dia ada nggak tuh jawabannya? Oh, jawabannya adalah yang A ya. 0,32. Jadi simpel, kamu nggak usah masukin semua rumus ini. Tinggal kamu lihat aja hubungan yang digantinya apa dan yang ditanyakan apa gitu ya. Karena di sini yang ditanya adalah L, frekuensi, dan yang dirubah cuman si panjang tali, ya udah kamu lihat hubungan antara F dengan si L-nya. Oke, jadi itu pembahasan tentang 7 bab yang sering keluar ya di UTBK TKA Fisika. Nah, silakan kamu pelajari lagi sampai paham. Dan di sini kakak udah sediain latihan soal. Silakan nanti kamu kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.